Oke, sebelumnya terima kasih teman-teman semua yang udah hadir. Ya, hari ini kita mau apa namanya mengklarifikasi sehubungan dengan pemberitaan yang sedang beredar sekarang. Eh, Ibu Sarah atau Sasa kita sebagai kuasa hukum Bu Sarah pada intinya mau melakukan proses hukum terhadap pemberitaan yang sedang terjadi, terutama dengan adanya postingan dari akun TikToknya siapa namanya? Mahdi ya. Mahdi yang tentunya efeknya udah sangat merugikan Sarah, dan tentunya ini kita nilai ke arah pencemaran nama baik. Jadi hari ini kita sudah somasi yang bersangkutan, kemudian yang bersangkutan juga sudah merespon, menerima. Tadinya kita udah undang untuk musyawarah pada hari ini, tapi beliau sepertinya kelihatannya tidak bisa. Jadi oleh karena itu mungkin kita berikan waktu 3 hari di surat somasi itu. Kalau memang yang bersangkutan tidak bersedia hadir untuk mencari solusi atas permasalahan ini, ya tentunya kita akan proses hukum. Mungkin itu. Mungkin ini kan Mahdi bahwasanya memberikan statement bahwasanya sebelum menikah Kak Sarah itu punya pacar dua, posisinya Kak Mahdi dan yang sekarang menikah yang Jerman, mungkin bisa tanggapannya soal itu Kak? Sebenarnya gimana ya Kak, aku tuh nggak mau nanggepin yang gimana-gimana, karena menurut aku kayak kita pernah bareng-bareng aku sama Mahdi, jadi aku ya maunya sebenarnya yang baik-baik aja. Cuman kan kita nggak ada yang tahu ya hati orang, jadi ya aku lebih ke sesuai faktanya aja. Nanti kita akan tahu faktanya seperti apa, dan aku sih mengikuti proses hukum yang berlaku aja, karena aku nggak ada apa ya gitu deh. Tapi benar gak sih Kak yang katanya Amin Rafika dari bersangkutan Mahdi ini menemukan Sarah untuk video pengantin itu sesuai yang screenshot yang bertebaran di aplikasi sebelah? Jadi gini sih Kak, aku sebenarnya nggak mau terlalu memberikan tanggapan banyak, karena menurut aku bukan capability aku juga untuk menjelekkan orang lain. Jadi ya biar fakta yang menjawab. Berarti saat dekat dengan misalnya dekat sang suami itu memang masih bisa berhubungan sebagai teman aja, atau apakah masih suami istri? Suami istri kan baru nikah. Masih pacaran, masih pacaran apa udah putus gitu Kak? Masih mungkin. Oh, kita berhubungan udah putus setelah itu. Berarti sebulan sebelum itu udah putus saya Kak. Mungkin tadi kan dibilang pencemaran nama baik, mungkin bisa dijelaskan lagi pencemaran nama baik itu syaratnya. Oke. Iya, mungkin kita kan waktu Sarah kemarin konsultasi ke kita terhadap postingan itu, ya memang kita nilai memang apakah motivasi dari si Mahdi ini, itu yang utama sih yang kita ingin tahu. Makanya kita nggak langsung lapor atau langsung proses hukum, karena memang kita kasih kesempatan untuk dia mengklarifikasi apa maksud dari postingan tersebut. Ya tentunya kan itu kan diposting tentunya sehari setelah Sarah baru melakukan pernikahan. Nah makanya kita ingin tahu motivasi dia itu apa, intention dia untuk memposting itu apa, gitu kan. Kalau memang hanya untuk mau ngomong sama Sarah kan sebenarnya bisa japri, bisa WhatsApp, bisa apapun lah bentuknya. Tapi ini diposting, dan kita juga ada beberapa bukti lainnya di mana memang beliau ini memang intensinya saya ngelihat cenderung ke arah pencemaran nama baik. Nah gitu, makanya Sarah setelah berkonsultasi ya sudah mantap diri untuk ya kalau memang nanti setelah waktu yang ditentukan tidak ditanggapi oleh yang bersangkutan, ya kita akan proses hukum. Gitu. Spesifik Bang, kata-kata seperti apa atau postingan nama baik? Ya. Karena Ya udah pada tentunya. lihat. Iya. Khususnya postingannya udah pada lihat ya. Ya mungkin ya nanti ya kita kan ngikutin proses hukum yang berlaku ya. Apakah itu nanti masuk unsurnya ke pencemaran apa enggak? Makanya tadi saya ulangi lagi ke motivasinya dia memposting itu apa. Ya kan, tujuannya apa? Kan mungkin ada orang posting untuk mamer, ada orang posting untuk bercanda atau jualan. Nah ini kan ini spesifik kepada Sarah, gitu kan? Spesifik kepada Sarah, ada fotonya juga. Kemudian dibangunlah framing, ada tulisan-tulisan. Nah di situ kan, dan akhirnya kan efeknya betul
ke Sarah sendiri. Sekarang banyak Sarah itu dihujat netizen, beginilah, begitulah. Makanya daripada ini jadi bola liar yang terus menggelinding dan jadi panas, kita juga nggak mau terbawa oleh postingan itu ya, akhirnya berkembang jadi liar ya. Lebih baik ya Sarah akhirnya memutuskan untuk diproses hukum aja. Tapi Gitu. tadi sebelum ada somasi tersebut, Kak Sarah udah ada upaya ngomong kayak berdua aja gitu, kayak chat mungkin sebelumnya. Sebenarnya gini sih Kak, aku pun emang nggak berhubungan sama dia udah cukup lama, jadinya baru kemarin aku sempat tanya gitu kayak, ya serius lo mau bikin cerita kayak gini gitu kan, karena kayak ya there is not true gitu. Jadi ya udah, aku sih ngerasa ya nggak apa-apa. Mungkin aku tahu juga sih sebenarnya, karena ada beberapa hal yang nggak layak juga aku sampaikan. Aku nggak mau mencemarkan nama dia juga seperti apa yang dia lakukan, jadinya aku lebih baik diam. Nanti kan orang-orang yang akan menilai sendiri gitu, karena beberapa juga udah pada tahu dan pada speak up kenyataan aslinya ceritanya seperti apa. Jadi itu bukan tugas aku untuk menjelek-jelekan orang yang pernah ada sama aku gitu kan. Itu apa ya, ya udah dah, nanti kalau misalkan if you speaking without knowing ya nanti ya we'll see gitu, biar aja ranah hukum yang berjalan gitu, karena dia akan tahu kan konsekuensi apa yang dia lakukan dan dia secara sadar melakukan itu. Berarti pas saat lihat komentar yang soal fitting, berarti pas saat fitting itu berarti there is not true juga dong berarti cerita itu. Dia mengajukan diri untuk menemani atau emang kasarnya teman itu fitting dong gitu. Nah itu nanti kakak lihat aja deh nanti faktanya seperti apa, ditunggu aja Jadi gitu. kesempatan kakak berklarifikasi untuk membela diri. Aku jadi nggak- jawabannya gimana, Kak? Oke, well, I'm not the person harus membela diri buat apa. Yang pertama, yang kedua, emang aku mau menyerahkan ini secara hukum aja gitu. Karena kalau misalkan aku mau menyerang balik nih, banyak banget dong. Aku harus ngasih tahu keburukan orang buat apa? Aku buka aib orang lain gitu. Ya kan nggak boleh. Ya udah, kayak God never sleep, ya Allah nggak tidur, dia akan tahu. Jadi aku sebagai manusia ya, karena aku juga dapat support system dari teman-teman yang mereka semuanya pada tahu juga kan kenyataannya seperti apa. Jadi ya there is nothing wrong for me. Cuman mengganggu memang mengganggu. Cuman ya udah gitu. Ya mungkin kan kita nggak tahu ya di balik ini mungkin dia lagi butuh apa gitu, karena mungkin butuh engagement kali ya. Jadi ya Kak, mau menanggapi kan banyak netizen yang bilang kayak Kak Sarah ini banyak kontroversinya seperti pas pandemi melelang kerawanan, terus saat menjelang pernikahan ada statement atau video. sorry banget, boleh cut nggak? Boleh cut nggak? Cut. Oke, banyak kontroversi lah seperti kayak menikah sama yang sekarang tapi Boleh masih cut dulu nggak? Boleh. Oke. Udah di-cut semuanya. Yang tadi boleh nggak? Oke, siap. Jangan Tadi di beneran ya. Iya, Aku iya. udah ngasih kesempatan. Makasih. kan nggak ada jawabannya juga. Tapi aku nggak mau di posting. Oke, siap. Tapi oke, lanjut. Jadi 3 hari dikasih waktu untuk 3 hari ke depan berarti kan? Betul. Ya? Betul. Kita tadi pagi kita udah layangkan somasi, yang bersangkutan juga mengkonfirmasi menerima, tapi yang bersangkutan katanya berhalangan hadir karena pekerjaan. Ya kita sesuai tenggat waktu aja ya. Kalau memang dari 3 hari ini tidak ada tanggapan untuk mencoba berkomunikasi dengan kita, mencari solusi atau klarifikasi atas permasalahan ini, ya kita akan melakukan langkah hukum, melakukan pelaporan ke polisian. Tapi pihak Kak Sarah sendiri mengundang nggak si Mahdi untuk pernikahan atau memang nggak mengundang sama sekali? Ada niat untuk datang kan ke acara pernikahan ini? Kebetulan emang nggak ngundang sih. Dan nggak ada komunikasi juga setelah? Nggak ada. Sejak kapan tuh? Nggak ada komunikasi. Udah berapa ya kak? Lumayan lama sih, sebulanan lebih deh kayaknya. Nah, jadi kan aku juga lihat di portal kamu bahwasanya kakak bilang mungkin ini keterangan salah ya, dia kayak bilang si Mani juga selingkuh juga mungkin. Nah itu mungkin menanggapi seperti apa, benar nggak sih kak, apa seperti apa? Oke, terkait berita itu aku tidak pernah mengeluarkan statement dari mulutku. Jadi itu bukan aku yang mengeluarkan statement, tapi pihak-pihak lain gitu. Jadi kan makanya aku bilang aku ini orangnya lebih baik diem gitu, kayak I do nothing. Tapi kan kita kalau misalkan berbuat kan harus berani bertanggung jawab juga ya. Jadi ya udah gitu loh. Aku nggak bicara apapun tentang itu gitu. Jadi itu kan emang publik, bukan aku. Lalu respon keluarga melihat ada berita viral ini seperti apa? Gimana ya kak, ya sebenarnya pasti mengganggu iya, cuman kan karena mereka juga
udah tahu nih sifatnya seperti apa gitu, jadi kita emang udah kayak ya udahlah gimana sih orang, ya mungkin dia butuh exposure gitu, cuman harusnya caranya salah gitu ya. Ya aku sih masih gimana ya, sebenarnya ya sedih sih untuk tahu dia melakukan hal ini gitu, kayak karena sebelumnya kita baik-baik aja, kayak ya nggak harusnya dia melakukan hal ini gitu, karena aku sendiri nggak pernah menjelek-jelekan dia gitu. Iya, tahu. Ada respon sendiri dari Responnya suami. seperti pengen ketemu bertiga buat ngobrol. Kalau dia mah karena dia udah tahu kan, dia tahu aku, makanya kenapa kita nikah, karena dia tahu aku. Jadi ya there is kayak kita baik-baik aja gitu, dan dia support, salah satu support system terbesar aku, makanya aku kayak Oke, berarti saat ini hanya menunggu hasil somasi ya Bang? Ya, ya tentunya kalau somasi tidak ditanggapi ya kita akan lanjut ke proses hukum. Yang pasti kan gini, Sarah sekarang kan baru saja menjalani kehidupan rumah tangganya yang baru gitu kan ya. Ya itu yang makanya pasti ada kerugian yang Sarah alami, terutama keluarga, suami yang baru gitu. Pasti kan cukup mengganggu. Ya makanya kalau memang ini tidak diselesaikan secara baik, ya pasti kita akan selesaikan secara hukum. Kerugiannya mungkin materi juga kah, apa ada yang lain juga kali kerugiannya? Ya, yang pasti nama baik ya. Itu udah pasti kan, mungkin dari pertanyaan teman-teman aja kita udah kelihatan, oh Sarah kok begini begitu gitu kan. Pasti kan jadi arahnya bercondong ke hal yang negatif. Itu sih yang paling utama ya. Kalau kita ngomong materi dan segala macam kita belum bisa bilang lah. Yang pasti yang udah terang adalah nama baik. Itu nama baik kan jauh lebih berharga dari apapun. Merasa Mungkin juga gitu. nggak sih kalau si Madi ini pansos gitu dengan kakak? Atau- Kan kakak lagi bahagia-bahagianya gitu. Atau ada Belum seminggu motif pernikahan. gagal move on mungkin kan? Iya. kalian bisa menilai lah ya, harusnya aku nggak perlu menjelekkan. Kalau misalkan aku gini sih sebenarnya, kebetulan aku nih salah satu orang yang kayak misalkan aku nih honestly influencer gitu, jadi ketika aku mereview produk atau apapun itu pasti kayak aku jujur gitu. Jadi emang audiens aku alhamdulillahnya pinter-pinter banget gitu, jadi mereka sebenarnya juga tahu apa yang sedang terjadi, dan seharusnya ketika orang cerdas dan berpendidikan menerima berita ini, mereka tuh kayak bisa processing gitu, dan mereka bisa tahu lah dari satu-satu kayak ya, jadi kalian bisa menilai sendiri. Aku lempar aja ke kalian, kan bisa nilai lah. Tapi soal yang putus kontak itu yang sekitar sebulanan itu ya. Putus kontrak apa? Kontak. Oh, putus kontak. Iya, lost contact. Itu sebelumnya mungkin ada masalah kah, atau mungkin siapa nih mungkin yang Benar-benar memutuskan mau putus nanti. hubungan komunikasinya itu. Ya kan harusnya kalian udah tahu juga yang gitu. Itu kayak kenapa aku juga step back juga ya adalah alasannya lah. Tapi aku nggak perlu lah menjelekkan orang di publik, buat apa? Kalau kita tahu keburukan orang, ngapain sih dibuka-buka? Ya udah ditelan aja. Tapi dulu pas masih pacaran Madi, sosoknya dia gimana sih? Emang suka ngumbar aib kah? Suka lemes kah? Gimana? Itu deh, kalian tahu lah maksudnya gimana. Maksudnya gini loh, kita kayak Kita nggak tahu gimana dia. iya, I know. Maksud aku gini, we smart enough to consume what we consume gitu. Yang kita lihat juga kita tahu lah yang kita konsumsi gitu. Ya kalian bisa menilai lah. Orang pasti bisa menilai personality orang lain gitu. Dan kebetulan kalau aku disuruh membuka aib orang lain, disuruh menjelekkan orang lain, kayaknya not my thing sih. Jadi ya Kaget gak suka dengan drama perartisan ini? ya kaget sebenarnya, cuman ya maksud aku nggak suka gimana ya, ini aduh ya cukup mengganggu, tapi ya udahlah mau gimana, ya udah dijalani aja. Makanya aku bilang aku mengikuti proses hukum aja, karena menurut aku ya it's not fair juga buat aku, buat orang-orang yang ada di sekitaran aku. Pasti mereka kan juga cukup terganggu, dan mereka juga kayak udahlah Sar, kayak lo speak up aja. Tapi aku ya kalau aku sih mendingan sesuai jalur aja deh Kak, kita berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, that's it. Bang, ada unsur UU ITE juga nggak sih dalam kasus Ya, ini? tentunya karena ini dilakukan dalam postingan media sosial, ya pastinya kita pakai undang-undang ITE gitu. Jadi ya pencemaran nama baik melalui media sosial gitu. Tapi kan ini akan dilanjutkan ke jalur hukum gitu. Kan seandainya misalkan dia mungkin bisa mau ajak duduk bareng segala macam, itu akan ada. Iya. Saya perdamaian dulu. Ya tentunya makanya kemarin tadi kita kirim somasi juga sekaligus undangan musyawarah gitu ya. Jadi memang kita beri kesempatan yang bersangkutan untuk datang ya kan, mengklarifikasi atas postingan tersebut. Terus kemudian kita cari jalan keluar gitu kan. Syukur-syukur mudah-mudahan
Bu Sarah juga legowo, ada titik temu, ada permintaan maaf, ada segala macam, mungkin nanti kita lihat lah gitu. Makanya kita yang paling penting adalah kita mau tahu dulu motivasi beliau melakukan postingan itu apa. Itu dulu sih yang paling penting. Ya balas melalui WhatsApp aja bahwa dia nggak bisa hadir, katanya lagi sibuk gitu. Terus rencananya hadir ntar kapan dong? Mungkin besok kah atau 3 hari ke depan? Kita tunggu beliau. Kalau waktu yang kita berikan kan 3 hari dari hari ini. Ya artinya kan mungkin hari ini apa, Selasa, Rabu, Kamis, ya mungkin ya Jumat gitu. Kalau memang Kamis tidak ada kabar sama sekali untuk intensi pertemuan, ya mungkin kita di Jumat atau di Seninnya kita bisa langsung action untuk laporan gitu. Ada lagi? Terima kasih. Kamu mungkin kemarin gimana Mika? Mika mungkin di Joy Mario sendiri bisa ceritain pernikahannya? Seru terus ya membahagiakan lah. Menurut aku itu salah satu amazing moment sih, karena teman-teman dekat aku, sahabatku semuanya pada datang meluangkan waktu, banyak yang jadi groom sama bridesmaid juga, jadi ya seneng banget. Nah, itu gimana dapat orang bulan? Oh iya, bukan apa namanya, gimana bahasanya ya? Perasaan lu gimana Kak? Ya seneng sih, karena menurut aku ini aja sih, karena kita chemistry dapet, terus ya fit aja, jadi ya happy. Konsepnya seperti apa sih Kak kemarin Kak? Apa konsep? Konsep Sebenarnya apa ya dibilang? modern Kak? Iya modern sih, kita internasional, tapi kita emang ada sentuhan castle-nya dikit, terus habis itu ada apa lagi ya? Pokoknya kita temanya white, Europe sih temanya. Wedding dream juga nggak sih itu? Wedding dream, dulu wedding dreamnya lebih ribet sih, cuman yang kali ini kayaknya lebih simple tapi tetap ada kesan elegannya gitu. Kak Sarah, maharnya sampai 220 juta itu mungkin ada makna atau apa tersendirinya Kak? Sebenarnya sih nggak ada sih, itu aku cuman kayak apa ya, kan dia nanya, soalnya kan kita beda culture banget ya, jadi emang aduh effortnya lumayan gitu, jadi aku menjelaskan gitu kayak oh mahar itu apa, ini itu apa gitu, cuman aku nggak minta sih, aku kayak oh kalau misalkan di Islam itu ada yang namanya mahar, nah itu semampunya gitu, jadi terserah, boleh 2.000 rupiah juga nggak apa-apa gitu. Latihan akadnya berapa lama kan? Iya, iya sih, kayak he put a lot of effort, jadi dia latihan akad tuh sebenarnya nggak terlalu lama sih, karena emang dia smart juga, jadi ya lumayan cepet sih, cuman pas dia akad tuh aku lumayan iya deg-degan banget karena kan itu yang paling ini ya, paling penting ya, iya benar, important thingsnya waktu akad itu aku udah bilang nih, ini kayak seremonial gitu ya, lumayan sih, karena kan sebenarnya nggak common ya, kalau misalkan di luar tuh kan kalau nikah ya udah kayak bisa intimate gitu, sedangkan di Indo kan lumayan heavy gitu. Kaget kan maksudnya kayak nikah terus akad. Kaget lah. Iya, culture shock banget, karena kan emang kayak kalau misalkan di budaya kita tuh kan kayak orang tua harus berdiri juga kan di pelaminan. Nah, itu sebenarnya kan nggak common di sana, cuma di sini, dan dia willing to do banget. Jadi aku bener-bener happy. Jalan-jalan nggak maksudnya kayak ternyata kita ada tradisi sungkeman. Iya, ada sungkeman, itu wah ngajarin itu sampai tim WO kita semua ketawa gitu, karena beneran lucu banget gitu. Cuman yang gitu kita mencoba memperkenalkan budaya Indonesia. Berarti saat nikah ada salah-salahnya juga nggak sih Kak? Sebenarnya pas nikah sih alhamdulillah nggak ada yang salah, karena di direct juga kan, jadi kita kayak karena kita udah briefing sebelumnya, jadi ya udah kita ikutin aja. Berarti suami akan tinggal di Indonesia? Iya tinggal, cuman kita akan ke Jerman juga sih, jadi kita bolak-balik. Memperkenalkan makan Indonesia nggak? Yes, I did ya. Kemarin iya dia suka ketoprak, terus others kayak pokoknya dia suka yang ada peanutnya gitu. Terus keluarga juga kemarin kita latihan makan makanan Indo, makan sate, terus makan apa ya? Oh nasi padang, terus apa lagi ya? Banyak nih pokoknya makanan Indonesia. Oh tahu itu apa, tahu yang bukan tahu yang ada isinya itu apa? Tahu haheho. Emang iya? Tahu isi. Kemarin juga ada video lucu tuh kayak kakak makan bareng ketoprak terus Oh iya, cabai. oh iya itu lucu banget. Jadi kan makan ketoprak kan, karena makanan favorit itu ketoprak. Terus one day si ketopraknya itu ada ininya, ada apa, cabenya. Nah dia nggak tahu, dia pikir itu carrot. Terus dia gigit, terus dia kepedesan. Terus ya udah. Untuk momongan sendiri Kak, mungkin ada target Kak?
Aduh nggak ada sih mas, belum sih. Maksud aku kayak kalau misalkan dikasih cepet ya alhamdulillah, kalau belum ya udah gitu sih. Sedikasihnya go with the flow. Kak Sarah akan untuk suami keluar atau tetap di Indonesia meneruskan karir jadi influencer? Lihat aja ya, kayaknya kan bisa di mana aja ya kalau aku nih bekerja sebenarnya. Paling ya kan ngantor iya, cuman kan aku tetap bisa remote juga. Cuman kita udah emang planning sih kayak ya udah someday di Indo, someday di Berarti ini bagi gimana, waktu. Kak? Misalkan sebulan di Indonesia, sebulan di Jerman, apakah 2 hari Jerman, 1 hari? Enggak lah kak, maksud aku ya itu kita punya ini sih sebenarnya kita punya apa ya, kita punya agreement sendiri lah untuk itu. Ya. Kemarin yang viral juga pas joget-joget bareng di nikah itu gimana sih kak? Ya kita Spontan aja atau wedding dance. Iya. Ya karena emang aku suka dance aja, jadi emang kita adain wedding dance dan itu kan banyak teman-teman juga yang join, jadi seru banget. Keeper sama teman-teman juga kan ya? Itu kita cuman iya sih kita kirimin kayak ada music gitu karena aku suka kebetulan lagu itu, jadi aku emang pengen pas di nikahan ada lagu itu. Kalau untuk presentnya sendiri, Ah, teman-teman terdekat, iya. gimana kemarin kak respon mereka setelah Mereka resmi nikah gitu? seneng banget sih, nanti aku spill ya reactionnya nanti di Instagram aku. Kalau nggak di TikTok nanti aku kasih tahu reactionnya. Ada yang nangis, ada yang pokoknya lumayan haru sih itu momennya karena mereka ya shock lah dan mereka seneng banget karena aku sama orang yang tepat pastinya. Kalau untuk Ade sendiri kaget nggak kan deket gitu sama Ade bikin konten baru kemana-mana? Ya semuanya pasti ngerasa gimana ya, mereka sih semuanya sih terharu dan aku alhamdulillah dapetnya support banget yang luar biasa dari teman, sahabat, terus habis itu kolega dan orang tua, family semuanya lah pokoknya support banget. Oke. Terima kasih. Apa